Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan tarif pungutan ekspor crude palm oil atau CPO dari 7,5% menjadi 10% mulai Januari 2025. Kenaikan ini ditujukan untuk mendukung program B40 atau penggunaan 40% bahan bakar nabati atau BBN untuk biodiesel yang juga direncanakan dimulai pada awal 2025. Kabar gembira untuk petani kelapa sawit dan pengusaha minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil, CPO. Kenaikan harga CPO yang terjadi belakangan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Mengutip situs Trading Economics, harga CPO berada di level Rp5.131 Malaysia per ton pada Senin 11 November 2024 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Harga CPO telah melonjak 18,57% month to month, MTM, atau sebulan terakhir. Dalam 1 tahun terakhir, harga CPO melesat 31,02% year on year. Tren kenaikan harga CPO di pasar global diprediksi akan terus berlanjut setidaknya sampai kuartal pertama tahun 2025 nanti. Hal itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, GAPKI, Edi Martono Senin 11 November 2024. Kemungkinan harga CPO tetap di level yang tinggi di kisaran Rp5.000 per ton, kata dia, Senin 11 November. Peningkatan harga ini tak lepas dari tingginya kebutuhan CPO di kala suplai komoditas tersebut yang cukup ketat. GAPKI memproyeksikan produksi CPO di Indonesia turun sekitar 5% pada 2024. Sementara itu, tarif pungutan ekspor untuk produk olahan sawit lainnya akan ditetapkan paling rendah sebesar 4,5% dari sebelumnya di kisaran 3 hingga 6%. Keputusan ini berselang hanya 3 bulan sejak pemerintah menurunkan dan menyederhanakan skema tarif pungutan ekspor CPO dari sistem progresif menjadi tarif tunggal atau single tarif sebesar 7,5%. Pemerintah menargetkan penyaluran biodiesel mencapai 15,6 juta kiloliter pada 2025. Meningkat dari target penyaluran pada 2024 sebesar 13,4 juta kiloliter seiring dengan kenaikan pencampuran BBN atau blending. Harga minyak sawit diprediksi melebihi $1.000 Amerika per ton pada tahun 2025. Rata harga minyak sawit, khususnya minyak sawit mentah, di bursa berjangka Malaysia diperkirakan di kisaran $950 sampai $1.050 Amerika per ton tahun depan. Peningkatan pencampuran biodiesel dalam bahan bakar fosil di sejumlah negara, termasuk Indonesia, menjadi salah satu penggerak harga minyak sawit. Bahkan penerapan program B40 di Indonesia diproyeksikan mampu meningkatkan harga minyak sawit 10-15%. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono mengatakan, Indonesia ingin menjadi penentu harga minyak sawit dunia melalui penerapan program biodiesel 50% atau B50. Karena itu, sektor sawit nasional akan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Wamentan mengajak para petani dan pelaku usaha persawitan memperlakukan sawit nasional sebagai perkebunan istimewa yang diberi perhatian khusus untuk memperkuat ekonomi nasional. Sebagai langkah nyata, pemerintah kini berhasil mengembangkan hilirisasi sawit dari komoditas biasa menjadi produk B50 yang bisa ditawarkan ke berbagai negara di seluruh dunia. Wamentan menambahkan pemerintah sudah memiliki hitung-hitungan matang terkait berapa banyak sawit yang harus dijual ke luar negeri dan yang harus terserap di dalam negeri. Menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit atau BPDPKS, Edi Abdurrahman,
Angka kebutuhan dana subsidi biodiesel diperkirakan mencapai 47 triliun rupiah pada 2025. Estimasi ini disampaikan pada awal November 2024, di mana pada saat itu harga CPO berada di kisaran Rp4.900 Malaysia per ton. Edi mengungkapkan bahwa dana yang dikelola BPDPKS masih memadai untuk mendukung program B40 tahun depan, jika ditambah dengan proyeksi pendapatan pada 2025. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga referensi komoditas minyak kelapa sawit atau CPO untuk penetapan bea keluar dan tarif Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, atau pungutan ekspor untuk periode Mei 2024 sebesar $877,28 Amerika per metrik ton. Harga referensi CPO ini meningkat sebesar $19,67 Amerika Serikat atau 2,29% dari periode April 2024 yang tercatat sebesar $857,62 per metrik ton. Untuk periode Mei 2024, penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 576 Tahun 2024 tentang harga referensi crude palm oil yang dikenakan bea keluar dan tarif layanan Blue BPDPKS periode Mei 2024. Penetapan harga CPO ini bersumber dari bursa CPO di Indonesia sebesar $847,02 Amerika per metrik ton. Sedangkan bursa CPO di Malaysia sebesar $907,55 Amerika per metrik ton. Dan pasar lelang CPO Rotterdam sebesar $1.004,75 Amerika per metrik ton. Di sisi lain, saat ini produksi sawit di Malaysia dan Indonesia menurun akibat anomali cuaca serta perkembangan konflik antara Ukraina dan Rusia serta perang Iran dan Israel yang berdampak pada fluktuasi harga minyak mentah atau crude oil dan minyak nabati lainnya. Pasal 40% atau B40 pada tahun 2025. Namun, rencana tersebut justru dihadapkan pada realita produksi sawit nasional yang menurun. B40 adalah bahan bakar hasil campuran minyak kelapa sawit 40% dan solar 60%. Dengan demikian, pemanfaatan CPO untuk bauran biodiesel akan meningkat dari yang saat ini mencapai 35%. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Edi Martono menyebut, sampai dengan Agustus 2024, produksi CPO nasional mencapai 34,7 juta ton. Angka ini turun sekitar 4,1% dari capaian tahun lalu yang mencapai 36,2 juta ton. 40 di tahun depan, memang kalau kondisi seperti sekarang, itu memang masih agak sulit ya. Kenapa sulitnya gini? Akan ada penurunan ekspor kita, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40. Untuk B50 kalau diterapkan sekarang itu ada penurunan kira-kira 6 juta ton. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Memang tadi juga saya sampaikan dengan Pak Wamen bahwa ini PR kita yang paling besar ya, peningkatan produktivitas utamanya untuk sawit rakyat. Hal senada diungkap Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang menyebut rencana pemerintah untuk meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel tentu akan berimplikasi terhadap pasokan CPO. Oleh karenanya, permasalahan produksi CPO harus menjadi perhatian para pelaku usaha sawit. Kenapa bertahap itu kan pasti sudah berdasarkan perhitungan. Kalau menjadi B sekian, maka berapa yang ditarik, maka implikasinya produktivitas harus ditingkatkan dan seterusnya itu kita sudah ada hasilnya. Tentu saja bukan orang bangun pagi mimpi tiba-tiba langsung B40, B50 itu tentu saja semua sudah ada hasilnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia optimis program B40 akan dimulai 1 Januari 2025. Pasalnya, bahan bakar tersebut telah selesai diuji coba. Hingga akhir 2024, saldo dana yang dikelola BPDPKS diperkirakan mencapai 31,8 triliun rupiah.
Sedangkan proyeksi pendapatan pungutan ekspor sawit pada 2025 mencapai 20,3 triliun rupiah dengan tarif existing. Menggunakan tarif baru, pungutan ekspor sawit berpotensi mencapai 27,1 triliun rupiah. Kebutuhan dana subsidi biodiesel nantinya akan bergantung kepada seberapa cepat implementasi penuh program B40 dan juga pergerakan harga CPO dan solar. Tarif pungutan ekspor yang lebih tinggi akan meningkatkan kepastian berjalannya program B40 dalam beberapa tahun ke depan. Namun, dengan skema dan run rate pendapatan serta pengeluaran saat ini, program biodiesel berpotensi menjadi tidak sustainable dalam jangka panjang, terutama apabila pemerintah ingin meningkatkan blending ke 50% atau B50. Di sisi lain, kenaikan tarif pungutan ekspor CPO berpotensi mengurangi daya saing CPO dibandingkan minyak nabati lainnya, sehingga dapat mengurangi permintaan. Pada perdagangan Senin 23 Desember, harga CPO menguat plus 2,6% ke level Rp4.548 Malaysia per ton.